Assalamualaikum sahabat Sentana Belajar Baik. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas lagi mengenai GERD anxiety, asam lambung yang naik ya, yang berlebihan. Dan sebentar-sebentar kita nggak boleh minum obat dari dokter ya teman-teman. Sebelum ke videonya, mohon sedekahnya dengan cara subscribe, hidupkan tombol loncengnya, bila perlu teman-teman ikut share ya, membagikan video ini ke WA atau ke Facebook, biar teman-teman di sana tuh tahu ya kalau ada konten yang bermanfaat untuk tips asam lambung atau GERD anxiety ya. Teman-teman membagi atau membagikan yang bermanfaat itu juga akan mendapatkan ini ya, pahala. Mudah-mudahan pahala itu diganti sama Tuhan yang Maha Kuasa dengan kesembuhan penyakit teman-teman GERD anxiety supaya cepat sembuh ya. Ini kita akan membahas mengenai obat dokter ya teman-teman. Jadi intinya ini ya teman-teman, obat dokter ini kalau bisa resep dari dokter ini teman-teman tuh tidak boleh terlalu lama ya mengonsumsinya ya, atau makan atau minum ya. Minum obat dokter ini yang bahan kimia tuh jangan terlalu sering ya teman-teman. Sakit sedikit minta obat dokter, terasa sedikit minta obat dokter, pusing sedikit obat dokter, napas kita sesak sedikit obat dokter, kayak paru-paru jantung ini berdetak kencang obat dokter, kayak keliengan obat dokter, kayak kesemutan ini obat dokter, kayak mata ngeblur minta obat dokter. Itu tidak boleh ya teman-teman. Nanti juga dokter akan menganjurkan stop, jangan terlalu sering mengonsumsi obat kimia dari dokter. Jadi kita pas lagi asam lambung naik atau GERD anxiety, nggak apa-apa lah, yang pertama atau sekali, dua kali, tiga kali itu obat dokter ya teman-teman. Obat dokter. Jadi ini itu harus stop ya. Kita harus bikin herbal ya teman-teman. Kasihan ya, ginjal atau apa dalam tubuh kita itu kasihan sekali ya, kita kasih masukan dari kimia terus ya teman-teman. Nanti juga dokter akan menyarankan stop dari obat dokter atau kimia ya. Usahakan teman-teman bikin minuman yang herbal, obat-obatan herbal ya. Banyak sekali di situ obat-obatan herbal ya teman-teman. Misalnya perut kita panas atau dada ya, dari lidah buaya bisa ya kita sisir itu ya, kita buka, sisir, taruh di gelas, atau kita jus ya, kita kasih madu, kita minum, itu herbal ya. Kunyit yang kita parut itu ya, kita kasih madu dikit sama garam, kita minum, itu herbal teman-teman. Kalau kunyit putih itu juga tidak boleh terlalu sering karena getahnya itu ini ya, lengket sekali ya di paru-paru itu. Dokter juga menganjurkan jangan terlalu sering-sering yang kunyit putih, bagus yang kuning ya teman-teman, yang empuk, yang besar ya. Ini alhamdulillah kita udah sembuh ya teman-teman, karena kita udah tahu triknya. Makanya kita berbagi trik buat saudara-saudaraku yang lagi menderita GERD anxiety, asam lambung, sensasi yang berlebihan ya, yang banyak sekali sensasinya. Teman-teman tuh nggak usah takut ya, asam lambung itu berbahaya. Jangan takut, itu tidak apa-apa ya, tidak berbahaya. Karena semua manusia itu mempunyai asam lambung ya. Asam lambung itu fungsinya buat menyerap
racun-racun yang kita makan tadi ya teman-teman, bakteri ya, bakteri yang masuk ke lambung, di situ diolah sama asam lambung ya, diserapnya. Nah itu ya teman-teman, intinya asam lambung itu harus emang penting ya di tubuh manusia tuh ya, asam lambung itu. Tapi cuman kita ini, asam lambung kita ini cuman naik teman-teman, tidak pada tempatnya. Makanya timbullah sensasi ya di saraf-saraf kita ini karena gas asam lambung naik, tidak pada tempatnya, naik ke kerongkongan ya teman-teman, mengenai saraf semua. Saraf kita ini kan pusatnya di kepala teman-teman. Kalau gasnya itu naik berlebihan ya, nyampe dada kita tuh panas, nanti di situ akan timbul gut anxiety ya teman-teman. Gut anxiety itu dia akan menimbulkan sensasi yang lain teman-teman. Sensasi itu nanti banyak sekali ya. Mungkin kalau teman-teman nanti menghitung lebih dari 60, kalau yang tidak tahu triknya, tidak nonton video seperti ini, bahkan bisa lebih dari 60 sensasi teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu triknya, nonton video kayak ini ya, cepat sekali akan sembuh. Itu teman-teman, yang penting intinya teman-teman tuh tahu triknya, tidak takut, tidak cemas, tidak panik. Itu ya, kemarin kita tuh sembuhnya karena pasrah ya. Ya udahlah, kalau ini emang udah diganjar sama yang kuasa, kita pasrah saja. Sekarang mati, besok mati. Itu malah sembuh teman-teman, karena kita nggak takut lagi ya. Kayak misalnya berdebar kencang, kita cuma pasrah aja, berdoa, itu nanti akan hilang dengan sendirinya ya. Walaupun teman-teman dicek ya ke dokter, terus di ronsen, itu tuh aman ya semua teman-teman, kayak ginjal, paru-paru, jantung, itu ternyata aman teman-teman. Cuman tadi ya sensasi tadi teman-teman menjadi takut, karena teman-teman tidak tahu caranya dan triknya. Makanya ini kita bagi buat teman-teman supaya tidak takut, dan di stop saja kalau minum obat-obatan dari dokter ini, jangan terlalu sering. Intinya itu teman-teman, kalau kita kasih saran ya, kalau jantung kita berdetak kencang teman-teman, itu kita nggak apa-apa ya teman-teman, kita udahlah, kita pasrah saja gitu loh. Pokoknya pasrah itu nanti akan sembuh dengan cepat ya. Itu nanti berdetak kencang ya, ke kanan kiri kadang gitu kan, kanan kiri, biarkan saja teman-teman, nggak usah ke dokter, nggak usah kemana-mana. Walaupun dicek normal itu jantung teman-teman tuh tadi, karena gas tadi tuh yang naik ke kerongkongan menimbulkan sensasi teman-teman, kena saraf ini. Jadi nggak apa-apa, nanti tuh hilang sendirinya ya, jantung sini berdetak kencang tuh hilang. Habis itu sesak napas ya, sesak napas itu setengah bulan kita tuh kemarin. Nah itu nanti diamkan saja teman-teman, pokoknya apa yang datang kita terima ya. Intinya itu nanti tuh dia akan hilang dengan sendirinya. Dan saya mohon maaf, tiap saya ngonten saya membawa rokok, karena saya ini memberi contoh ya, atau mengasih tahu sama saudaraku yang biasanya perokok, kok berani lagi ya Mas itu merokok. Nah, karena kita udah sembuh. Kalau teman-teman udah tahu triknya, nanti cepat sekali akan sembuh ya. Yang biasanya habis 2 bungkus ya, usahakan 1 bungkus itu untuk 2 hari, itu aja, biar napas kita lega, uang pun irit ya. Intinya itu. Dan saran saya, kalau teman-teman udah
badannya agak enakan dikit, coba dipaksa buat kerja teman-teman. Buat kerja sebentar ya di rumah atau dimana, cari keringat, melatih otot-otot kita ya supaya kita kuat lagi. Kalau kita kemarin supaya teman-teman tahu ya, kita baru mulai berani kerja, aku langsung membawa gerobak angkong ya teman-teman, ku isi batu ya di situ. Jadi dapat agak 20 meter kita berhenti ya, stop, istirahat sebentar. Itu ya, kalau teman-teman masih malu ikut orang atau ini malu sama kawan-kawan ya, usahakan bekerja di tempat kita sendiri ya, melatih otot ya supaya kuat lagi. Itu jangan lupa madunya itu kalau bisa terus ya teman-teman, madu murni ya. Kalau nggak ada madu murni ya madu TJ, itu buat kekuatan kita ya teman-teman. Itu jangan ini ya, jangan dihiraukan ya, madu itu harus ya kalau bisa. Dan minumnya teman-teman tuh usahakan hangat terus, hangat kuku, itu akan cepat lagi ya sembuhnya perut begah kita itu, hangat kuku. Kalau pas lagi kembung ya kita ambil botol, kita isi air panas, lalu jangan dipenuhin ya, nanti diisi air hangat dingin, jadi dia agak hangat kuku lebih sedikit ya, kita balur kain, kita balurkan ke sini teman-teman kalau pas kita begah. Nah itu saja. Kalau teman-teman pas kerja di kantor atau dimanapun, teman-teman kalau disertai dengan emah, kami sarankan membawa bekal, kalau bisa itu sejenis lontong yang kecil ya, arem-arem atau lontong tuh, jadi pas setengah jam atau 2 jam teman-teman lapar, tinggal buka makan arem-arem itu, buang lagi kulitnya, ditaruh tempat sampah ya, langsung minum udah. Intinya pas kita kena asam lambung disertai emah itu tadi teman-teman, kalau kita kerja jangan dibiarkan ya, kalau perut kita lapar jangan dibiarkan lapar, isi saja, buka itu langsung kita makan ya. Kalau membawa bontot itu kan susah teman-teman, mau buka itu kan malu ya. Jadi intinya kayak itu, setelah kita makan bungkusnya kita buang ke sampah, minum aman. Nanti sejam lagi kita lapar makan lagi, seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman tuh akan sembuh ya, yang biasanya merokok lagi, ngopi lagi, biasa lagi ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman, kalau yang menderita asam lambung ini ya, yang lagi naik ya, pas kita lagi ngedrop ya, kena asam lambung, teman-teman nggak usah panik ya. Biasanya darah itu kalau nggak naik tensinya tinggi itu ngedrop teman-teman, itu udah biasa ya, udah wajar kata dokter ya. Kalau kita kemarin ngedrop ya nyampe 70, 75 teman-teman. Jadi dokter tuh menyarankan itu, ngomong dia ya, kalau kena ini ya mas, kalau nggak tensi darah itu kalau nggak tinggi ya ngedrop itu udah biasa, jadi mas nggak usah khawatir. Itu aja ya, kalau emang rendah kita cari obatnya, tinggi kita cari penurunnya, nanti itu akan stabil dengan sendirinya teman-teman. Itu tolong diingat supaya teman-teman itu tidak cemas. Nanti teman-teman mikir kita tuh komplikasi, itu tidak ya, udah kita perut kita kena asam lambung, mana darah kita ngedrop atau naik, kita mau makan itu kok perut kita bertentangan. Kita cari yang jalan yang aman teman-teman. Kalau pas kita ngedrop, kita makan tomat saja ya, tomat yang masak itu ya kita makan, biar perut kita aman sementara itu ya, nanti itu akan sembuh ya. Kalau udah normal lagi bisa makan apa saja ya teman-teman. Kalau kita ini sekarang nggak ada yang kita pantang ya, semua kita makan. Nanti kalau pas kita makan itu nggak enak, kita sudahi ya makanan itu. Biasanya yang lama sekali terasa itu makan ketan ya teman-teman. Kalau orang Minang tuh pulut ya, sejenis pulut atau beras ketan ya, pokoknya yang bahannya dari ketan atau pulut itu. Walaupun kita udah sembuh, aku udah 4 tahun ya lebih, tetap terasa ya teman-teman, makan itu tetap
nanti tuh agak panas ya sini ya, dikit kita tuh agak begah ya naik, tapi nggak apa-apa. Pokoknya yang makanan yang kita merasa tidak enak di perut atau di badan tuh sudahi ya, dihindari saja. Banyak sekali ya teman-teman yang meng-share atau mengupload video tentang asam lambung GET NCT ya, yang sensasinya itu banyak sekali. Itu channelnya banyak ya, kayak Rahmat itu udah banyak ya yang ngupload ini. Tapi kan namanya asam lambung itu tidak sama semua ya teman-teman, keluhannya itu berbeda-beda. Ada yang asam lambung itu disertai emah, ada teman-teman. Ada yang perutnya melilit terus, ada juga. Ada yang sini sakit nyampe ke belakang sini, ada ya, itu ada juga. Pokoknya keluhan asam lambung itu yang dirasakan sama teman-teman kita yang lagi menderita itu keluhannya berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah, kok nggak sama, nggak usah ini, nggak usah ya, itu berbeda-beda. Tapi kalau udah GET NCT itu akan menimbulkan sensasi yang berlebihan. Kalau tidak kena GET NCT itu masih aman ya, masih enteng lah namanya tuh, masih cuman perut ya. Kadang tuh ngelilit, kadang itu ya, pokoknya hindari saja makanan yang kita coba udah nggak enak di badan atau di perut, tinggalkan saja ya teman-teman. Kita mendingan mencegah daripada mengobati ya, katanya orang kayak itu. Karena mencegah itu lebih bagus daripada kita mengobati. Intinya kalau pas teman-teman lagi kena ini, jaga ya P3 tuh ya, pola makan dijaga dulu, pola tidur jaga teman-teman. Kalau teman-teman mau cepat sembuh, usahakan jam 9 jam 10 tidur. Pola pikir kita bisa mengontrol ya. Kalau pas pikiran kita tuh melayang-layang sendiri ya, padahal kita tidak rencana mikirkan ke situ, tapi pikiran kita itu menuju ke sana sendiri. Kalau bisa ya dialihkan ya teman-teman. Kalau bisa, kalau tidak ya tidak apa-apa, karena itu akan sebentar saja ya. Itu udah pasti ya, kalau udah kena GET NCT itu sensasinya banyak sekali. Padahal pikiran itu tidak menuju ke sana, tapi pikiran yang dalam sana menuju ke sana sendiri ya teman-teman. Itu udah biasa. Yang susah tidur nyampe 3 hari 3 malam, matanya udah capek tapi tidak bisa tidur karena pikiran kita melayang-layang, itu biasa juga walaupun kita sakit ya. Kemarin juga kayak itu, nyampe aku beli obat penenang dari dokter, akhirnya di stop. Usahakan tidurnya teman-teman kalau bisa ya cepat ya, jam 9 jam 10. Itu nanti kita kan akan sebentar-sebentar bangun ya, lapar, makan, tidur lagi teman-teman. Tapi makannya sedikit-sedikit saja, apa 4 sendok apa berapa udah ya, jangan kenyang-kenyang perut kita. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi menderita GET NCT atau asam lambung yang naik ya, mudah-mudahan cepat sembuh, bisa beraktivitas seperti biasanya. Semangat buat anak istri atau anak suami atau orang tua. Jangan panik, jangan cemas, jangan takut. Asam lambung tidak berbahaya, itu nanti akan sembuh dengan sendirinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.